Oh iya, Dari tadi terima tuh ya. kasih Mas Didi. Iya, Mas Rian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sudah Waalaikumsalam boleh, warahmatullahi silakan. wabarakatuh. Perkenalan dulu Bu ya. Ya, silakan. Ya, ini Bu Nailul Saada ya. Dari Padang nih kelahirannya nih, orang orang Padang. Kelahiran 21 Oktober 1971. Alamat di Kafling Telaga Jambu Sawangan, Jalan Abdul Wahab, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Nomor telepon 0852 13647231. Email mamjihanadian@gmail.com. Bu Nailul Saada ini hari ini kita menjadi pembicara dalam atau narasumber ya dalam materi upaya memastikan keberlanjutan program literasi. Nah ini yang tadi disebut-sebut dari tadi tuh RTL. RTL itu apa sih gitu? Itu inilah yang akan mengisi nanti. Harus ada. Terus saya bukan co-host ya, nggak bisa gitu ini. Pak Dion apakah bisa ini share screen? Halo, Pak Dion monitor. Bisa share screen sudah host. Ya, Ibu Nalis. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang di sana kali ya ibu-ibu ya. Kalau di sini masih pagi dan agak mendung. Jadi tapi kita tetap semangat ya ibu-ibu. Mungkin ini adalah urutan materi terakhir dari BIMTEK kita selama 2 hari ini. Jadi sekarang ini di materi yang akan saya paparkan ini kita akan mendapatkan pembahasan tentang bagaimana memastikan ilmu yang ayah bunda dapatkan selama 2 hari ini dari pemateri sebelumnya supaya ilmu yang didapatkan itu actionnya itu benar-benar terjadwal, terukur dan mudah-mudahan berhasil. Sebelumnya kan ibu-ibu sudah mendapatkan materi tentang apa sih itu literasi ya, bagaimana pemerintah kita dengan program-programnya yang gencar sekarang ini menguatkan literasi apalagi untuk anak usia dini. Karena anak usia dini ini adalah penguatan pertama kita untuk bisa agar cinta baca. Ibu-ibu, ayah bunda semua juga sudah mendapatkan bagaimana membangun cinta buku. Kemarin udah ya ibu-ibu ya. Dan juga teknik membacanya sama siapa? Kemarin sama Pak Saiful ya? Teknik membaca Pak Samsul namanya. Oh Pak Samsul, sorry ya Pak Samsul ya. Kemudian juga seperti apa sih layanan pojok baca? Tadi dengan Profesor Dr. Hanif Pujiati dan juga barusan materi yang sangat luar biasa dari Bu Dr. Padlia Parakasi tentang kemitraan. Jadi untuk melaksanakan pojok baca ini kita harus bermitra ibu-ibu karena kalau kita sendiri itu mungkin lama sampainya ya. Tapi kalau kita bersama seperti tagline yang sering kita dengar, bersama makanya kita bisa dan lebih cepat. Baiklah, izinkan saya share screen. Ya. Ini upaya memastikan keberlanjutan program. Jadi ini nanti dalam bentuk tindak lanjut. Adapun di sesi ini nanti ibu-ibu harus mempersiapkan, harus diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti ada paparan singkat dari saya tentang apa itu RTL, seperti apa pelaksanaannya, apa yang kita bisa lakukan dengan RTL ini. Nanti ada diskusi kelompok dan nanti ibu-ibu masing-masing ayah bunda yang ada di sini tim PAUD-nya akan mempresentasikan seperti apa rencana tindak lanjut di masing-masing satuan PAUD. Dan nanti ibu-ibu kalau ibu-ibu dari awal sudah aktif, sudah rajin mengisi pretest, sudah juga dalam tiap diskusi itu aktif. Dan nanti presentasi dalam RTL-nya ini insya Allah nanti ada insentif dari Ormit KBPI untuk mendapatkan bantuan buku. Nanti akan dipilih ya ibu-ibu siapa yang akan dapat. Jadi ibu-ibu usahakan nanti RTL-nya ini benar-benar bagus dan realistis gitu ya. Baiklah, kita masuk ke tujuan. Apakah tujuan dari materi RTL ini atau rencana tindak lanjut? Nah, yang pertama adalah ini mungkin untuk satuan PAUD ya.
Yang pertama adalah memastikan tim PAUD. Seperti sebelumnya sudah dijelaskan, tim PAUD itu ada pengelola sekolah, mungkin bisa yayasan atau desa, ada guru, ada perwakilan orang tua. Nah, tim ini harus membuat RTL yang menunjang keberlangsungan program literasi yang sudah kita terima selama 2 hari ini. Kemudian nanti di RTL ini juga untuk mengidentifikasikan program kegiatan di tingkat satuan PAUD yang dapat mendukung kecintaan anak pada buku dan memastikan satuan PAUD dapat memiliki perencanaan dalam mengelola pojok baca. Jadi setiap rencana itu penting ya Ibu ya. Jadi kalau kita mau ngapain tuh rencana dulu. Dan rencana itu biar dia terlaksana dengan baik harus jelas, terukur ya. Nah, jadi memastikan juga tim PAUD memiliki tahapan yang terstruktur dalam melaksanakan kegiatan ini bersama orang tua siswa dalam mendukung program bantuan literasi. Kemudian juga memastikan tim PAUD penerima bantuan memiliki rencana strategis untuk bermitra. Nah, tadi kan kita sudah mendengar ya dari Bu Dr. Padlia, dengan siapa saja sih kita bisa bermitra, siapa saja sih mitra potensial kita untuk melaksanakan program kita supaya di masing-masing PAUD ini ada layanan pojok baca. Jadi seperti ada di tingkat desa, termasuk ada organisasi mitra, ada dunia usaha, dunia industri, ada lembaga kemasyarakatan dari keagamaan, juga ada kepala desa dan bunda PAUD desa. Jadi itu tujuan kita membuat RTL ya Bu Ibu ya, ayah bunda sekalian. Nah, sekarang seperti apa sih konsep rencana tindak lanjut ini? Nah, jadi saya kita umpamakan kemarin Ibu-ibu sudah dapat benih yang unggul, benih tentang informasi-informasi ilmu-ilmu tentang literasi dasar. Bagaimana apa sih literasi dasar, seperti apa menumbuhkan cinta buku pada anak. Nah, kita anggap itu sudah benih ya Bu ya, dan hari kedua ini benih yang Ibu dapat kemarin tuh sudah mulai bertunas nih, sudah mulai kelihatan. Wah, kita mau bikin apa nih? Seperti apa sih layanan pojok baca di PAUD kita masing-masing. Nah, sekarang saya mau nanya nih Ibu, benih unggul yang sudah Ibu dapatkan selama 2 hari ini, yang mungkin sekarang mulai bersemi nih, apa yang bisa kita lakukan secara bersama agar benih atau tunas yang sudah mulai akan bertumbuh itu, dia bertumbuh lebih baik dan bisa menghasilkan atau berbunga dan berbuah. Silakan Ibu-ibu yang mau urung rembuk, apa yang harus kita lakukan Ibu-ibu agar benih yang sudah kita dapatkan bisa berkembang seperti yang kita harapkan. Silakan Ibu-ibu yang ada di sini. Tadi ada Ibu Nini, ada Ibu Agustin, ada Ibu Joselin, ada Bapak Daen Malewa. Silakan Ibu-ibu. Silakan kalau ada ini materi terakhir ya. Iya, ini terakhir. Terus maksimalkan ya Bu. Bapak, jadi ya. Pak Alfian tolong nanti deh kalau ada di chat yang bikin juga boleh ya, silakan di sini. Iya, boleh. Ya. Ini Pak Daen nih tanya nih. Ya, nih Pak Daen nih, silakan Pak Daen, apa yang kita lakukan? Ya, silakan Pak. Terima kasih atas kesempatan ini. Kalau saya ya mungkin setelah pelatihan ini ya baiknya kita khusus komunitas PAUD yang ada di Mamasa, mari kita betul-betul kerjasama, terutama ya mungkin bagi kami yang baru ini, kami mohon PAUD yang sudah selama ini punya pengalaman, mungkin kalau bisa berbagi pengalaman dengan kami, supaya kami pun bisa mengikuti Bapak Ibu dan kita bertumbuh bersama untuk kepentingan generasi kita ke depan. Itu yang pertama. Kemudian kami ya sekali lagi sangat butuh link untuk bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah, sehingga kami yang di lapangan itu Bu betul-betul boleh melaksanakan tugas kami sebagai ujung tombak dari pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi
Itu yang kami harapkan, Bu. Kami sangat butuh link untuk mendapatkan bantuan-bantuan itu. Kemudian berikutnya, semoga setelah pelaksanaan ini, semua lembaga yang baru, termasuk saya, Bu, lembaga kami yang baru ini, senantiasa kami bisa betul-betul perhatikan arahan-arahan tadi, termasuk dalam hal pembuatan proposal. Dan kalau bisa di-share di grup ini contoh-contoh proposal untuk PAUD sehingga kami bisa buat sendiri. Jadi ya, terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Daen Malewa. Ini Pak Daen Malewa ini sudah sangat semangat ya mau action ya Pak. Jadi sekarang saya mau bertanya, saya sebelum kita masuk nanti ke inti RTL seperti apa yang kita bikin, saya mau nanya dulu nih. Sekarang kan dari kemarin kita dapat benih unggul, ilmu sharing tentang bagaimana sih layanan pojok baca dalam rangka meningkatkan penguatan literasi dasar pada anak usia dini. Nah, tadi kan kita umpamakan dengan benih ya. Nah, saya nanya dulu nih, perumpamaan yang sangat sederhana. Mungkin semua kita pernah atau mungkin punya tanaman di halaman atau di kebun masing-masing. Saya mau nanya dulu yang sederhana ini Pak. Kita punya Bapak dan Ibu, kita punya benih. Apa yang harus kita lakukan agar tunas yang sudah mulai bertunas, kita sudah punya di tangan masing-masing, sudah punya nih bibit unggul. Sudah terbayang lah, udah dikasih tahu juga dari kemarin cara merawatnya gimana. Nah, saya nanya dulu nih, apa yang bisa kita lakukan? Mungkin bisa di chat juga boleh untuk tunas yang sudah mulai bertumbuh dan kita harapkan berbunga. Silakan Bu Ernawati. Terima kasih Bu untuk kesempatan yang kesekian kali. Maaf karena saya tinggal disiram ini Bu. Terus terang masih banyak hal yang ingin saya ketahui dari narasumber. Pertama menurut saya itu kita harus membangun kesejahteraan terlebih dahulu dengan Paudi dan TKI untuk membicarakan hal teknis yang akan kita lakukan untuk mengembangkan lembaga yang kita bina. Itu yang pertama, Bu. Jadi mungkin karena di sini di dalam room ini ada Jocelyn sebagai koordinator Paudi, juga ada Ibu Min sebagai koordinator IGT Kabupaten Mamasa. Mungkin adalah salah satu wadah kita berkomunikasi dengan beliau. Kedepannya untuk mengembangkan lembaga kita bina. Saya rasa cukup, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Erna. Ini benar-benar nih Pak Afian, semangat sekali nih mau action nih. Saya nanya kita punya benih mau diapain nih Tadi ada saya dengar dari Pak Dayan ya disiram ya Pak ya. Iya. Diapain? Ya Bu Erna, semangat ya Bu Erna, terima kasih. Udah ada air, udah ada benih. Iya nih, soalnya kita umpamakan dulu nih layanan pojok baca tuh kayak benih tuh. Jadi apa yang harus kita lakukan biar tanaman kita ini bisa berkembang. Dia berkembang tuh seperti apa? Dia akan berdaun banyak, nanti dia berbunga dan dia akan buah dan menghasilkan. Betul. Tinggal disiram, dipupuk. Ya, disiram ya, apalagi disiram, dipupuk, disiangi, dirawat, digemburkan, ya. tanahnya digemburkan. Iya. Lalu nanti kalau sudah tumbuh besar, ayo bagi bunganya. Iya betul. Kalau berbuah juga dibagi ya Bu. Iya. Ya. Jadi memang di dalamnya dulu yang dirawat sebelum dibagi. Jangan sampai berbagi bunga Bunda, baru bunga yang di dalam tidak dirawat. Ayo. Mungkin di dalamnya dulu lah. Masalah. Iya betul ibu-ibu. Jadi kayaknya ibu-ibu semua di sini banyak pencinta bunga ini, pencinta tanaman ini ya. Iya Bu. Jadi kita umpamakan dulu seperti itu. Jadi kita bisa bayangkan ini kita berdapat ilmu baru atau istilahnya di sini benih ya. Nah, seperti apa sih kalau misalnya sekarang bunga yang lagi tren apa ya? Ini contoh untuk ayah bunda ini. Bunga, Bu. Aglonema. Ya, aglonema. Nah, Ibu baru dapat benih yang kecil atau bibitnya. Ibu pengen dia berkembang. Ibu lihat kan jadi apa? Jadi seneng ya.
warnanya yang bagus. Nanti juga kalau dia banyak kan kita bisa berbagi, malah bisa dijual ya kalau dia tumbuh bagus. Dan nah, kalau kita umpamakan layanan pojok baca kita itu ya, kalau kita umpamakan layanan pojok baca kita seperti tanaman seperti itu dan kita cintai, maka kita harus punya effort, harus punya usaha biar dia bisa bertumbuh dengan baik. Tentu tadi seperti yang dibilang sama ayah bunda, disiram, dipupuk, dikasih sinar matahari yang cukup, kemudian juga dijauhkan dari apa? Dari hama dan penyakit ya, dari hama dan penyakit, dari apa namanya, dari tanaman pengganggu juga atau gulma. Jadi banyak faktor yang membuat tanaman kita itu bisa tumbuh dengan baik. Demikian juga nanti ketika kita menyelenggarakan, ketika kita melaksanakan pojok baca kita di masing-masing satuan PAUD. Nah ini nih Bu, kalau misalnya nih seperti ini, kita siram, kasih sinar matahari, tunasnya akan tumbuh berkembang, nanti dia lama-lama akan berbunga. Jadi kita harapkan seperti itu ya Ibu ya. Dan ketika dia sudah berbunga atau berkembang, dia harus kita rawat dengan baik atau maintenance-nya harus. Nah, coba bayangkan kalau ini kita udah dapat bibit unggul, udah dapat benih unggul, kemudian kita biarin aja di rumah, malah dia sebenarnya sempat bertumbuh. Ini kan kalau lagi masih semangat-semangat BIMTEK ini kan kebayang tuh mau ngapain ya. Tapi nanti ketika dia udah mulai tumbuh tuh, tapi terus kita biarin aja, nggak dirawat tanaman. Dia kering kita nggak siram, dia sinar mataharinya kurang kita biarin aja. Apa yang terjadi Ibu? Ayo ayah bunda, apa yang terjadi? Rusak. Ya, layu dan layu. Ya, bisa layu ya, bisa mati ya. Iya, demikian juga nanti ayah bunda sekalian. Kalau kita layanan pojok baca punya di awal kita semangat, kemudian ternyata di tengah-tengahnya kita lupa atau kita abaikan sedikit saja, maka dia akan akan sensitif ya. Kalau kayak tanaman tuh dia langsung seperti ini nih, dia bisa layu nih, malah lama-lama mati, atau dia hidup segan mati tidak juga gitu ya. Jadi itu stagnan istilahnya. Jadi udah paham ya Ibu? Jadi kita berharap benih ilmu yang kita dari kemarin dapatkan secara bersama kita rawat dengan baik dan kita kita majukan, kita jauhkan dari hama penyakit, dari tanaman pengganggu, jadi sehingga dia bisa berkembang. Tujuannya apa? Biar bisa bermanfaat. Sebenarnya kan bukan buat anak kita doang ya, buat kita juga, karena kita juga butuh mendapatkan ilmu, karena kan long life education ya, belajar itu seumur hidup, karena ternyata menurut penelitian terakhir itu belajar itu membuat kita juga awet muda Ibu-ibu, jadi usia berapapun tuh tetap belajar. Kalau kita tetap belajar maka kita jadi istilah kalau kita sama anak bilang biar otaknya tuh cingning nong, jadi tetap dia ada sambungan-sambungan di otaknya itu tetap lancar sehingga kita juga jadi awet muda. Nah, baiklah, sekarang kita masuk bagaimana merancang rencana tindak lanjut. Yang pertama yang harus kita lakukan langkah-langkahnya adalah pertama, memahami panduan pelaksanaan kegiatan penguatan literasi anak usia dini. Mungkin ibu-ibu, ayah bunda di sini semua sudah dapat dari kemarin ya. Kemudian identifikasi potensi yang ada di dinas kabupaten kota masing-masing. Mungkin di sini juga ada kecamatan gitu ya ininya. Kemudian berkomunikasi dengan satuan PAUD. Tadi udah kita jelaskan satuan PAUD itu apa yang terdekat. Ada pengelola sekolah, mungkin yayasan, ada guru, ada orang tua murid. Nah, kemudian identifikasi program atau kegiatan yang dapat dilakukan. Nanti mungkin udah jelas nih mau ngapain, mau seperti apa, tujuannya apa, kita susun nanti program apa sih yang dapat kita lakukan. Kemudian menentukan bentuk-bentuk kegiatannya seperti apa. Mungkin bisa jadi nanti rapat, kunjungan, melihat-lihat, atau seperti tadi ya bikin proposal, sehingga kalau dengan proposal kan jelas ya maunya kita apa, kita dari mana gitu ya. Jadi proposal itu sebenarnya gampang sih ya ibu-ibu ya. Yang jelas tuh ada tujuannya apa, untuk siapa, kita minta apa sih gitu. Jadi itu semuanya tertuang dalam proposal, tidak hanya lisan seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Dr. Padlia. Kemudian kegiatan seperti apa sih kalau di tingkat satuan PAUD itu
yang harus bisa dilaksanakan. Nanti ibu-ibu mungkin bisa bikin tabel seperti ini nih. Mungkin sekarang sudah bisa oret-oret. Tabel contoh RTL Satuan PAUD ya ibu-ibu. Nanti di atas dibikin ada nama PAUD, nama kabupaten, nama provinsi. Kemudian nanti ada kolom-kolomnya. Kolom-kolomnya itu ada kegiatan atau program yang mau dilakukan, timeline-nya atau jadwal. Ini penting ini. Karena kalau waktunya itu kita tidak kasih deadline, nanti kita masih lama gitu ya. Jadi kita harus sepakat dengan timeline ini dan kita harus konsisten. Nah, untuk satu kegiatan tahapannya seperti apa saja? Ini kan di sini ada penyusunan kegiatan program untuk mendukung menumbuhkan rasa cinta buku dan pengelolaan pojok baca. Nah, tahapannya apa? Mungkin tadi pertama rapat dulu ngumpulin ini dan segala macamnya. Nah, untuk itu kita perlu apa? Perlu rencana anggaran. Kan mungkin kalau ngumpul mungkin harus ada snack gitu ya, harus ada tempatnya segala macamnya. Ini contohnya ibu-ibu RTL Satuan PAUD yang bisa nanti hari ini ibu harus bikin ini ya masing-masing. Nah nanti kalau misalnya dan harus presentasi, jadi siap-siap nanti PAUD mana yang mempresentasikan RTL-nya seperti apa. Karena kita kan di sini tidak omong doang ya, kita action. Dan action itu penting agar apa yang kita dapatkan dari 2 hari ini bisa terlaksana dengan baik. Yang kedua, menyusun kegiatan bersama orang tua untuk bersinergi membangun kegiatan literasi. Identifikasi kebutuhannya seperti apa. Nah, kita mau bikin layanan pojok baca nih, apa yang harus kita adakan, bahannya apa, alatnya apa, dan penunjang lainnya. Seperti kan yang paling utama adalah apa? Ada bukunya ya Bu ya. Jadi layanan pojok baca itu pertama harus ada bukunya, alatnya apa, raknya buat naruh buku. Dan mungkin ibu-ibu udah bisa ngebayangin dari sekarang nih di pojok di PAUD ibu-ibu di dekat mana saya mau taruh ya. Dan mungkin juga kemarin sudah dapat materi tentang seperti apa sih layanan pojok baca. Jadi ibu udah bisa ngebayangin sekarang di mana mau ditaruh buku, ke siapa buku yang akan kita mintakan, dan siapa yang bisa kita ajak kerjasama, seperti apa dan apa namanya. Ibu mau bikin nama apa pojok bacanya, silahkan ibu namanya yang menarik. Kemudian nanti bisa dibikin tulisan-tulisan yang menarik anak-anak untuk berkunjung ke layanan pojok baca satuan PAUD masing-masing. Kemudian bagaimana yang keempat, penerapan implementasi program literasi di tingkat satuan PAUD dan masyarakat. Nanti setelah ibu kokoh di PAUD-nya masing-masing, bisa sharing, bisa promosiin, wah di PAUD ini ada layanan pojok baca gitu ya. Dan juga bisa berbagi ke masyarakat. Malah di kemarin itu yang dipasang kayu itu mereka pengen bikin rumah baca. Jadi tidak hanya layanan pojok baca, rumah baca. Jadi kalau rumah baca itu kalau menggunakan dana desa katanya bisa digunakan untuk semua masyarakat sehingga masyarakatnya melek ya, literasinya berjalan. Dan tentu kalau masyarakat yang rajin membaca juga biasanya cerdas dan baik-baik ya ibu-ibu ya. Nah kemudian juga silakan juga bikin perencanaan untuk tahun 2022. Sekarang kan sudah akhir tahun ya, sekarang November, Desember, tahun depan sudah 2002, 2 bulan lagi. Jadi ibu harus bikinnya ini misalnya mulainya sekarang udah minggu ke-3 November. Di poin 1 ini nanti timeline-nya bikin November, jadi habis ini ibu langsung action. Dan nanti kayaknya sepertinya Ormit akan minta juga udah ada grupnya ini ya Pak Afian ya, grup Udah. Nah nanti ada saling share dan berbagi ya untuk kegiatan masing-masing. Gitu ya Ibu. Nah untuk RTL Satuan PAUD-nya ada yang mau ditanyakan sebelum kita pindah ke ini berikutnya? Ada Bu. Ya silakan Pak. Saya tidak bertanya Bu, tapi saya mohon di-share ini materinya Bu, supaya kami bisa buat seperti contoh yang Ibu kasih tadi. Oh iya. Nanti bisa panitia ya Pak Afian. Oh ya. Mungkin bisa di-share format ini ya Pak. Format RTL. Oke ya. Jadi mungkin sementara untuk sesi ini Bapak bisa oret-oret dulu di tulisan. Jadi ada nomor kegiatan, nanti bisa Bapak presentasikan ya Pak. Dan semuanya presentasikan rencana di ini masing-masing. Nanti kita kasih waktu diskusi kok Pak, diskusi di Satuan PAUD. Kita tunggu ada waktu diskusi mungkin sekitar 20 menitan di Satuan PAUD.
Kemudian nanti ada yang mau presentasi, mungkin melihat ketersediaan waktu, tidak semua PAUD bisa presentasi rencananya masing-masing. Nanti siap-siap juga presentasikan RTL masing-masing. Ya, siap Pak Daen? Bunda, ada pertanyaan Bun? Ya, silakan. Bunda, jadi ini perencanaannya ini kami mulai dari bulan November sekarang Iya. di RTL-nya, terus ini sampai kira-kira maksudnya sampai bulan berapa? Apakah kami yang tentukan atau gimana Bun? Silakan tentukan. Kayaknya kalau kita lihat di RTL ini kan butuh waktu selama 2 bulan ini ya Bu ya. 2 bulan ini nih harus harus sudah istilahnya timing tahapan-tahapan ini ya Bu, Ibu harus laksanakan. Mudah-mudahan nanti Desember kan kita butuh untuk pelaporan juga. Desember Ibu sudah bisa ada layanan pojok baca karena nanti Ormit KBPI akan memilih beberapa PAUD ini dikasih bantuan, tapi karena keterbatasan tidak semuanya. Makanya ibu-ibu mulai dari sekarang cobalah bikin RTL-nya itu yang realistis, yang memang semangat untuk melaksanakannya. Itu nanti jadi penilaian juga dari Ormit untuk memilih siapa yang akan diberikan bantuan dari Ormit. Tapi mohon maaf tidak semuanya sepertinya. Ya Bu ya. Mudah-mudahan pot kami Bu karena baru. Iya boleh Pak, silakan Pak. Nanti makanya bikin nih Pak RTL-nya benar-benar Betul-betul terukur. Iya betul-betul Pak. masih nol Bu. Iya nanti kita serahkan panitia ya Pak. Saya cuma memaparkan. Mudah-mudahan Pak. Ya. Iya. Nah seperti tadi yang dibilang sudah ya. Kita lanjut berikutnya. Tadi dibilang oleh Ibu ini bagaimana supaya RTL kita ini dia lebih akan terlaksana dengan baik. Kita butuh apa? Kita butuh bermitra. Ya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tentang mitra potensial ya sama Ibu Padlia. Nah, sekarang ini kita rencanakan nih Ibu. Sudah terbayang nih ya Bunda mau bermitra dengan siapa? Sudah ya? Nah, sekarang kita tuangkan rencana kita itu dalam bentuk tabel RTL atau rencana tindak lanjut. Tadi sebelumnya kan RTL kita tentang Tentang tahapan-tahapan yang kita kerjakan untuk membuat layanan pojok baca. Nah, untuk menunjang layanan pojok baca di satuan PAUD kita butuh mitra. Dan kita bikin khusus juga tabelnya nih, dengan siapa kita bermitra. Ini ada contoh di sini. Rencana bermitra dengan mitra potensial. Tentu ibu, ayah, bunda di sini yang paham ya mau bermitra dengan siapa, dan karena contoh-contoh mitra itu mungkin di sini kita bisa lihatkan. Nah kalau mitra ini nih ya bu ya pertama identifikasi dulu mitra potensial siapa, kemudian bentuk kerjasama. Bentuk kerjasama ini nanti ditentukan mitra kita ini siapa. Kalau misalnya mitra kita ini mitra kita ini Dudi itu dunia usaha, dunia industri, maka mungkin kita bisa mengajukan bantuan buku, bantuan rak gitu ya. Nah kalau mitra kita misalnya desa mungkin dengan dana desa yang ada untuk penguatan literasi, mungkin kita bisa minta bantuan buku, dan itu tadi kita butuh apa untuk meminta itu, butuh proposal. Atau sebenarnya proposal itu nama kerennya ya, sebenarnya sih proposal itu kalau sederhananya itu tulis saya dari sini tujuannya ini, mau ini, minta ini gitu ya, dan tentu dengan pendekatan yang baik ya. Nah ini tadi ya, ini rencana bermitra. Di sini kita juga bisa contohkan nama mitra potensial yang selama ini sudah teridentifikasi. Yang pertama tentu adalah organisasi guru atau pendidik PAUD. Tadi di sini ada Himpaudi ya, ada Himpaudi, ada IGTKI, mungkin di tempat lain ada GovTKI dan sejenisnya. Biasanya kalau dengan mitra potensial organisasi guru atau pendidik ini, bentuk kerjasamanya seperti apa? Bisa jadi seperti peningkatan kapasitas guru dalam hal membuat buku cerita. Kan guru-guru sekarang juga keren-keren ya, guru-guru sekarang tuh sudah bisa menulis dengan menulis cerita, malah berkarya sendiri, membuat buku yang sederhana dari bahan-bahan sekitar rumah sendiri, sekitar lingkungan sendiri, sehingga itu juga guru-guru yang punya keahlian seperti itu bisa berbagi, dan itu bisa dikoordinasikan melalui lembaga pendidik atau organisasi guru.
Kemudian ya tahapan biasa audiensi, kesepakatan kemitraan, membuat jadwal dan melaksanakan kegiatan. Nah, kapan itu? Jadi kita menghubungi mitra potensial kapan? Nah, yang kedua tadi seperti saya bilang, DUDI, Dunia Usaha Dunia Industri. Ayah bunda juga bisa bermitra dengan coba lihat di sekitar kita, ada nggak yang punya usaha buku atau rak atau perabotan, kita bisa berkolaborasi ya. Bisa mereka biasanya kalau DUDI itu adalah menyediakan alat dan bahan, bisa buku-buku, rak buku dan lain-lainnya. Di Mamasa ada nggak Bu di tempat masing-masing? Ada yang punya itu usaha perabot atau apa? Jadi Ibu bisa minta ini mereka kerjasama dengan mereka. Dan itu juga pakai proposal juga ternyata ya, proposal kegiatan seperti apa, audiensi dulu, kemudian apa yang bisa kita kerjasamakan untuk pengadaan alat dengan DUDI. Kemudian ada juga namanya organisasi pegiat literasi. Nah, dunia sekarang kan dunia sosmed ya, dunia media yang kita pegang sebenarnya. Tiap kita tuh punya bisa bisa mempromosikan, bisa melihatkan ke dunia luar apa yang kita lakukan. Nah, kalau kita nih masih baru belum terkenal gitu ya, jadi kan orang nggak lihat. Tapi kalau kita kerjasama dengan organisasi pegiat literasi yang kalau mereka udah ngomong satu nih, misalnya ada duta baca bila kerjasama dengan PAUD, misalnya apa nih TK Simponi ya atau siapa di sini lagi nih. Nah, itu nanti dia akan expose gitu ya, kampanyekan. Oh, ternyata PAUD ini, TK ini sudah punya layanan pojok baca. Nah, kalau nanti yang banyak melihat ya Ibu, itu testimoni seperti itu kan perlu ya. Kadang-kadang kalau kita minta bantuan ke lembaga yang kita nggak kenal, kita bisa lampirkan tuh, oh ini kita pernah kerjasama dengan pegiat literasi ini, bahwa kita memang punya pojok baca dan perlu dibantu untuk mengembangkan layanan pojok baca kita. Nah, itu mungkin nanti kita bisa search kira-kira apa. Tadi saya lihat ada duta baca, ada taman bacaan rakyat, atau mungkin nanti yang lembaga sejenis yang ada di tempat kita. Kemudian persiapan membangun kerjasama, mengumpulkan data anak dan orang tua, identifikasi kebutuhan dan lain-lain. Berkomunikasi, jadi sebelum kita berkomunikasi dengan organisasi pegiat literasi ini, kita harus punya data dulu. Sekarang tuh memang kita base-nya data. Jadi kalau kita mau ke siapa, kemana, karena kan nanti kalau kita bikin perusahaan isinya data ya, data itu yang penting adalah sekolah kita apa, berapa jumlah gurunya, muridnya, dan penerima manfaatnya siapa aja. Nah, ini nih gambaran-gambaran dari mitra potensial kita. Yang jelas mitra kita terdekat siapa Ibu? Orang tua ya. Mana tahu orang tua wali murid kita sudah punya punya jaringan-jaringan seperti ini. Jadi ini contoh-contoh dari mitra yang bisa kita bekerja sama. Nah, mungkin demikian Ibu-ibu pemaparan tentang sisi RTL. Kalau ada pertanyaan sebelum masing-masing satuan PAUD berdiskusi membuat RTL masing-masing, ini kita kasih waktu berapa nih Pak Afian? Sampai jam berapa ya? 12 ya, 12.00 ya, nah, Wita. Jadi kita kasih waktu mungkin 20 menit untuk satuan PAUD diskusi ya, bikin RTL. Saya kirim ke grup ya ininya ya, contohnya ya. Oh, iya. Contoh formnya. Oke. Iya Pak. Mamasa. Jadi kalau dapat nih, kalau bisa kurang 20 menit, sudah ada yang punya RTL bisa presentasi, jadi semuanya bisa presentasi. Ya, jadi bisa dinilai juga nih sama panitia, siapa yang benar-benar serius, siapa yang benar-benar bagus dan realistis RTL-nya, mudah-mudahan dapat dipilih menjadi satuan PAUD yang dapat bantuan dari Ormit KBPII. Sudah saya kirimkan lewat grup Mamasa ya. Formnya dari PPT ini, PPT formatnya. Iya. PowerPoint. Terima kasih Pak. Ya. Tinggal di situ ada satu contoh yang dari sana bisa diganti nanti. Silakan Ibu nanti kalau memang bisa bikin dalam PPT juga yang sekarang pakai laptop atau komputer, nanti bisa share juga ya, dikasih kesempatan share ya Pak Afian. Ya. Ya. Kita kasih kesempatan untuk share PowerPoint-nya nanti setelah ini ya. Iya, iya. Sekarang berarti di sana jam 11:07 ya, di sini jam 10:07. Berarti kita sepakati nanti bakal diskusi jam berapa nih?
setengah 12 ya, setengah 12 Wita ya berarti ya. Ya, berarti di kita 10.30 ya. 10.30 ya Bu. Ya, Di sini. di sana 11.30. 11.30. Ibu-ibu siap RTL-nya masing-masing dan kita saksikan bersama seperti apa RTL ibu-ibu masing-masing. Mudah-mudahan terlaksana dengan baik. Silakan ibu-ibu diskusi ya. Ya. Kalau ada yang bertanya juga boleh. Itu yang saya share form RTL-nya aja ya, bukan file yang materi ya. Ya, kalau udah di-share berarti bisa langsung diisi ya Pak, itu ya Pak Afian? Ya, bisa. Tadi siapa yang nanya di Bu? Izin Bu mau bertanya. Oh Ya, ya. silakan. Ini RPL-nya yang mau dibuat diketik lalu nanti di-share. Boleh Bu, kalau Ibu sekarang siap di depan laptop, bagus diketik. Sudah dikirim formnya sama panitia sepertinya. Ya, sudah ada di grup ini ya. Lebih bagus diketik langsung Bu. Ya baik Bu. Ya. Kalau misalnya nih yang mungkin berhalangan sedang tidak di depan laptop, boleh dioret-oret pakai kertas, kemudian nanti dibacakan juga boleh. Yang penting masing-masing punya RTL yang jelas, terukur, terjadwal dan siap untuk action ya. Atau kalau boleh mau ngasih namanya apa juga sudah boleh diskusikan. Jadi ada dua tabel RTL ya Bu. Pertama RTL untuk PAUD, yang kedua mitra. Dengan siapa ibu-ibu mau bermitra di sekitar lingkungan yang ada. Sebentar ya, saya edit dulu ya biar lebih enak nih isinya. Ini ada yang chat, bagusnya di-share filenya, di-share. Udah di-share ya Ibu? Ini Bu Joselin sama Bu apa ini? Ya, ini saya edit dulu sebentar ya, biar lebih mudah lagi untuk ngisi. Saya kosongin saja. Mohon izin Bunda bertanya. Ya, silakan. Ini yang untuk orang tua apa mereka juga membuat RTL? Orang tua yang kebetulan ikut. Orang tua bergabung dengan PAUD-nya aja Bu. Oke, berarti satu RTL aja. Iya, satu PAUD, satu RTL. Oke, kasih Bun. Ya, sama-sama. Sudah dapat semua ya ininya formatnya? Ya, yang diisi 2 ya, halaman 1 dan halaman 2. 2 tabel. Ya, kita nanti kembali lagi jam 10.30 atau jam 11.30 sana ya. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi sambil minum-minum boleh, teh atau sambil makan siang juga boleh. Saya belum dapat Pak. Sudah tadi. Bapak di grup nggak Pak Dain? Ya. Di grup memasak? Ada ya? Ya, itu ada dua lembar. Oh, ini yang peserta literasi memasak Pak? Ya, peserta literasi memasak. Belum ada masuk Pak. Di saya sudah terkirim ke sana Pak. Sudah terbaca berapa orang? Kalau Bapak belum bisa ini Pak, bisa dioret dulu nggak apa-apa Pak, pakai kertas dulu. Oh iya, saya belum dapat. Oh iya. Saya juga share lewat ini ya, chat di sini ya. Di chat ya, iya. Terlihat semua. Oh ya, bisa. Nanti saya cek di WeChat. Nah, di chat bisa nih. Mungkin yang belum masuk grup atau di grupnya belum ini, di chat juga ada nih ya.
apa formnya? Belum ada Pak. Sudah Pak Daen? Belum ada juga Bu di WeChat, belum ada. Oh, saya sudah lihat ini. Saya sudah lihat juga Pak, itu sudah ada Pak. Oh, berarti masalah, jangan masalah jaringan ini Pak. Jaringan ya. Iya. Ini saya coba ini lagi apa kalau Bapak mau nyatet saya share screen aja pas itu ya, pas format PL itu sebentar. Oh siap. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Bu. Ini yang hasil diskusi tindak lanjut ini yang Bu yang masuk. Gimana Bu? Ya nama filenya hasil diskusi rencana tidak Iya, lanjut. benar-benar. Hasil diskusi RTL rencana tidak lanjut. Iya, Bu. Tapi Betul. isinya kosong itu, isinya perlu yang diisi itu Bu. Tapi oh ya itu yang diisi Pak ya? Iya. Iya. Yang lembar 1 dan lembar 2 ya, tabel 1 dan tabel 2 itu ya. Ya, tapi kami yang tidak ada laptop bisa tulis ya Pak ya? Boleh Bu, Kan boleh tidak ditulis. punya laptop. Boleh ditulis pakai kertas ditulis. biasa ya. Nanti Ibu ketika mempresentasikan Ibu baca aja. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Ya. Saya belum dapat itu. Oh, Pak Dayan belum dapat ya, sebentar tadi saya. Iya. Oh Bapak share di grup Pak ya? Ya, share di grup. Tidak ada yang muncul di sini Pak. Bu Tina tidak bisa terbuka ya. Saya kirim lagi ya. Ini saya contohkan lagi nih, saya share contoh RTL-nya seperti ini nih Pak. Ada poin nomor, pertama nama PAUD, nama kabupaten. Mungkin kalau yang tidak punya laptop atau belum kebuka, bisa ditulis aja nih sini. Ini contohnya juga ada. Nomor, kegiatan programnya seperti apa. Ini dimodifikasi aja ya Ayah Bunda. Ini jadwalnya, kapan, tahapannya seperti apa, dan rencana anggaran. Bisa dilihat yang di sini Pak Daen? Oh bisa. Ya, jadi ini yang untuk satuan PAUD ini yang Bapak isi dan Bapak bikin jadwalnya apa, di mana, seperti apa dan tahapan kegiatannya. Nanti saya screenshot saja Bu. Oke, ya. Ya. Ini yang untuk satuan PAUD. Kemudian juga ada tabel untuk mitra, untuk kemitraan. Ini untuk mitra ya. Ini silakan diisi. Siapa mitra kita, bentuk bersama seperti apa, tahapan seperti apa, jadwalnya, dan penyerahan anggaran. Jadi ada 2 ya, Ayah Bunda. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Bagi yang kesulitan untuk lihat RTL ya di HP karena nggak ada laptop, saya kirim PDF aja ya kali ya. Biar bisa dibaca. Sepertinya ada yang kesulitan nggak bisa buka PowerPoint. Saya kirim PDF.
saya kirim juga format PDF-nya di grup WA. Bu siapa tadi? Bu Ripka ya. Masih ada yang belum bisa, Pak Afian? Iya, tadi di grup masih ada yang belum bisa karena mungkin di HP nggak bisa buka PowerPoint kan. Oh iya. Kasih saya kirim PDF juga nih di Zoom. Ini terakhir. Gimana ya Bunda? Nanti yang sudah siap silakan raise atau di chat ya, yang siap untuk mempresentasikan RTL dari satuan PAUD-nya. Semangat ya Ibu, Ayah Bunda. Insya Allah nih kalau RTL Ibu bagus, selama ini aktif, dan dari kemarin juga ada post-test, nanti juga ada pretest, ada post-test, nanti akan jadi penilaian sama Ormit untuk diberikan bantuan sedikit insentif ya untuk layanan pojok baca di PAUD. Nanti kayaknya akan dipilih oleh panitia PAUD-PAUD yang selama ini aktif, respon, dan RTL-nya juga terukur, terjadwal dengan jelas, maka akan dipilih beberapa untuk menerima bantuan dari Ormit KBPII. Begitu kan ya Pak Afian ya? Ya. Nanti akan akan didapat beberapa PAUD ya, akan diberikan bantuan 10. literasi. Ya, sebagai insentif ya Ibu sedikit, sebagai penyambung rasa tali kasih. Yang dari Ormit itu kan 10 ya Bu. Insya Allah nanti kalau ada lagi tambahan dari Razisku, dari Lembaga Zakat juga nanti kita akan membagikan. Kita juga masih berusaha untuk nyari tambahan. Yang dari Kemendikbud 10 ya? 10. Ya, nanti juga kita carikan tambahan dari Lazisku dan mungkin dari beberapa support yang lain. Itu. Sambil ini saya ambil sementara ya, yang perwakilan dari TK PAUD yang aktif nih selama 2 hari ini. Dari TK Simponi Kasih, kemudian TK Betus Dama Masa, TK Tunas Askar Bala, kemudian TK Pelita Kasih Mamasa, kemudian terakhir TK Aitos Kutomo ya, Pak Daen ya. Pak Daen ya. Ya, itu. Yang 2 hari ya, yang kemarin dari moderator kemarin sama yang saya ini. Dan atas pantauan juga dari operator. Itu sekolah atau TK PAUD yang aktif gitu ya dalam kali ini. Silakan kepada
Bapak Ibu sekalian. Ini waktu materi terakhir lagi ya. Kalau bisa lebih cepat gitu ya. Belum nyampe 10 kok, ini belum nyampe 10 TK PAUD kok. Masih banyak slot nih berarti kan. Untuk Iya nih, ayo ibu-ibu yang lain. Ya. Ini dari tadi yang aktif cuman itu ya beberapa ya. Ibu Armini Julia, Ibu Meriati, yang saya dengar tadi, Ibu Ernawati, Ibu Jocelyn. Kemudian dari siapa namanya? Bu Ernawati sudah. Hadir ke itu kapan? Terus Kalau ada yang sudah silakan bikin list, Ya. bikin ini dulu di chat yang mau siap-siap presentasi. Nanti kita tinggal panggil. Masih sementara Pak Alfian, belum selesai Pak. belum selesai ya. Ya, Iya nggak apa-apa, kita tunggu Bu. Tunggu Bu. Santai Bu. Izin Bu, Ya, Ya Bu Ermi Kusmita. Ya. iya Pak. Saya baru bergabung karena di sini jaringan kemarin hilang Pak, jadi saya tidak bisa ikut. Saya di kampung. Di mana Bu? Bu? Ibu Ermi Kusmita dari PAUD apa Bu? Kasih Bunda, taruh Pak Kasih Bunda Bu. Oh, kasih Bunda ya. Ya, Oh, Ibu yang tadi chat saya itu ya. iya Pak. Saya baru bergabung karena kemarin di sini hujan terus, jadi jaringan hilang. Ya, saya kemarin chat itu centang 1. Sekarang udah dibaca. Oh iya Bu Ermi ya. Iya Pak. Ibu masuk di grup juga kan ya? Iya Pak, saya masuk. Cuman kemarin di sini tiba-tiba jaringan hilang karena pakai wifi. Hujan terus Pak. Kita sudah di materi terakhir. Tindak lanjut ya. Dasar Bu. Kalau apakah ada pemberitahuan di grup Bu yang untuk materi-materi sebelumnya? Pak Dion saya selalu aktif nah. Kayaknya ada saya lihat. Pak Alfi, Pak Alfian saya selalu aktif. Oh ya Ibu Irdarika ya, PAUD Rahmat. Iya. Iya Bu, dicatat Bu sama Pak Dion Bu. Ya, Pak Dion itu sama PAUD Pak siapa Bu? Paut Rahmat. Rahmat. PAUD Rahmat. Iya, dari kemarin saya aktif. Ah, ini salah panitia nih, nggak ada nama yang PAUD Rahmat nih. Saya nggak baca jadi. PAUD Rahmat ya. Tadi saya Iya. nyari tuh Ibu siapa satu lagi. Bu Irdarika ya. Iya, dari kemarin saya aktif Pak. Iya. Ibu Irdarika dari kecamatan apa? Kecamatan Mamasa. Oh, Mamasa. Minta Mika? Ini. Oh ada sih. PAUD Rahmat. Ya itu dia, nu kasihnya dia apa ya? Itu yang ngomong ya. Karena dia anu pertama. Kan kirim ke itu tangkal ya. Iya ini. Lagi ada keluar. Apa dia anunya apakah sama? Kita. Harus PDF kalau kita kan tidak bisa memang kalau kenapa susah nu laptop. Iya memang kita harus PDF, tidak bisa. Kasih memang fokus sana. Ya, Bu. Tidak bisa memang. Makanya aku screen yang enak. Aku mendengar Ini dari Sumle. Aku mendengar nomor baru kolom berapa? Kolom pertama. Nomor. Kegiatan program. Nomor. Kegiatan. Jadwal. Program. Timeline tuh. Jadwal atau timeline. Hilang tak lagi. Ada yang kirim lagi. Ini saya di HP ya, saya mau dibuka ya, saya. Ini Bu, Kegiatan. kalau Ibu Program. Silakan Ibu Ayah Bunda yang sudah selesai RTL-nya silakan itu raise hand ya. ya boleh saya coba Jadi ini. nanti kita panggil boleh pas Bu tuh. Rasmini. Ya, Sekarang
Apa kita tunggu dulu apa masuk list dulu Pak Afian? Kalau misalnya nunggu list berarti nanti kita pas nih berarti ya jam 10.30 ya. Iya, atau Kemudian lanjut untuk aja yang sudah ya, bisa. atau lanjut aja yang sudah bisa. Nanti Oke, sembari ya, yang lain silakan. bisa mengikuti gitu. Ya. Silakan Bu Boleh Ratmi. coba ya. Iya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih. Mungkin yang saya akan sampaikan ini cukup sederhana, Bun. Tidak seperti yang tadi sudah diberikan contoh. Izin saya share screen, Bun. Oh, silakan. iya. Bisa langsung share screen ya. Silakan Bu Ratmi. Nah, Iya, sudah kelihatan. Iya. Mohon maaf tidak terisi semua. ya, Boleh saya sampaikan? Iya, jadi rencana tindak lanjut untuk di TK Bethesda, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Setelah mengikuti kegiatan ini, hal pertama yang saya akan lakukan di lembaga saya, pertama program untuk mendukung, untuk pertama kali menumbuhkan dulu cinta buku dan pengadaan pojok baca di TK Bethesda. Nah, rencana yang kami jadwal yang kami akan siapkan yaitu minggu keempat November dan rencana tanggal 20 November 2021. Kenapa kami ambil di hari Sabtu, Bun? Karena biasanya di sekolah kami kalau hari Sabtu saat ini masih Zoom meeting untuk ibadah. Nah, rencana kegiatan kami itu adalah rapat dulu dengan orang tua lewat Zoom. Mengapa saya laksanakan dalam bentuk Zoom meeting? Karena ya saat ini kan ya paling tidak untuk meminimalisir pengeluaran dana. Sehingga yang dibutuhkan adalah pulsa data atau swadaya masing-masing orang tua. Nah, apa yang akan kami lakukan di sini pertama kali merubah dulu mindset orang tua, bagaimana pentingnya literasi sehingga orang tua akan paham betapa pentingnya literasi bagi anak usia dini. Termasuk dalam hal mungkin kami bisa juga memberikan materi-materi yang sudah disampaikan kemarin, termasuk literasi digital sehingga orang tua bisa mengetahui bagaimana cara untuk menghadapi anak yang sudah mulai kecanduan gadget. Jadi materi-materi yang sudah kami terima kemarin itu tentunya kami akan bagi kepada orang tua dalam pertemuan kami ini pada tanggal 27 November. Selanjutnya, hal yang kedua action yang kami lakukan, kami akan bekerja sama dengan orang tua dalam hal identifikasi kebutuhan. Nah, hal itu akan kami laksanakan pada minggu pertama dan minggu kedua Desember. Di situ kami akan bersama-sama orang tua melihat kira-kira potensi apa yang sudah dimiliki di TK Bethesda. Nah, tentunya di sini akan melihat dulu sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Pertama, kami sudah memiliki ada buku-buku, puji Tuhan sudah kemarin ada bantuan dari Bunda Paut Kabupaten, sudah ada beberapa buku-buku, tinggal kami akan menyusun berdasarkan jenis buku dan judul-judulnya. Kemudian bersama dengan orang tua akan memikirkan bagaimana mengadakan rak yang sederhana untuk menata, kemudian menata ruangan yang akan sebentar mungkin akan diberikan nama apakah pojok baca atau sudut baca, itu kami akan bicarakan dengan orang tua masalah nama. Kemudian perkiraan anggaran, karena ini selamanya itu masalah dana betul-betul menjadi salah satu pergumulan ya di mana-mana, apalagi pada saat ini di masa pandemi. Jadi kan di orang tua kami ada beberapa yang bisa membuat atau pekerjaannya sebagai tukang ya, nanti bagaimanalah kami akan membicarakan untuk pengadaan bahannya kemudian dikerjakan oleh orang tua. Tentunya ini dengan gotong royong. Ini kami lakukan di dalam lingkup lembaga kami dulu. Kemudian itu saja yang pertama. Yang kedua, bermitra dengan mitra potensial. Nah, dalam hal ini mitra potensial yang kami butuhkan adalah perpustakaan daerah Kabupaten Mamasa. Jadi bentuk kerjasamanya
menyediakan buku-buku yang dibutuhkan di sudut baca TK Bethesda. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Ibu yang pemateri sebelumnya bahwa kita bisa membuat proposal melalui perpustakaan daerah untuk pengadaan buku-buku. Nah, tentunya kami akan mengadakan pertemuan bersama dengan perpustakaan daerah Kabupaten Mamasa. Tentunya kami akan hadir bersama dengan perwakilan dari orang tua anak yang kebetulan hadir juga dalam pertemuan pada saat ini. Kemudian jadwal pelaksanaannya itu rencana pada minggu pertama Desember. Kemudian anggarannya, mohon maaf kami belum bisa mencantumkan beberapa anggaran. Kemudian yang kedua mitra potensial yaitu Bunda PAUD Kecamatan Mamasa. Tentunya yang kami harapkan di sini yaitu dukungan program. Apakah bisa program dari TK Bethesda bisa dituangkan di dalam program Bunda PAUD sehingga nanti kegiatan-kegiatan mungkin bisa diadakan pertemuan atau mungkin ada program membacakan buku cerita bersama dengan anak-anak. Tentunya itu nanti akan dilaksanakan di tahun ajaran yang mohon maaf tahun 2022 dalam rangka menyongsong Hari Buku Nasional yaitu yang jatuh pada setiap bulan Mei kalau tidak salah tanggal 17 Mei. Kemudian jadwalnya itu pertemuan dengan Bunda PAUD Kecamatan Mamasa pada minggu kedua bulan Desember. Rencana anggaran minta maaf kami tidak bisa mencantumkan. Ya mungkin itu saja Ibu, sekian dari kami. Tentunya ini adalah program yang sangat sederhana, namun kami mudah-mudahan hal ini boleh kami lakukan ya langkah awal di dalam literasi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mini. Kita kasih aplaus nih Bu Mini. Yang pertama yang memaparkan RTL-nya. Silakan selanjutnya yang berkenan. Terima kasih Bu Mini. Mudah-mudahan layanan pojok bacanya jadi contoh nanti ya. Terima kasih Ibunya aktif dan banyak link juga ya Bu. Banyak link. Silakan yang lain di mana Pak Dayen nih? Pak Dayen udah belum? Pak Dayen udah. Ini di grup belum ada yang kirim ya. Oh belum ada yang kirim. Belum ada yang kirim. Silakan Ibu Meriati, Pak Dayen, ada siapa tadi lagi? Bu Irda Rika. Ya teman-teman yang lain boleh. Saya sampaikan secara lisan Bu. Boleh kan ya. Bapak sudah punya coret-coretannya di buku, boleh sampaikan secara lisan karena tadi Bu Mini kebetulan lebih canggih nih ininya, siap dengan laptopnya kayaknya. Silakan Pak. Ya kalau kami dari Polres Citoma Bu, pertama-tama yang kami ingin laksanakan setelah kegiatan ini adalah mengidentifikasi yang betul-betul merupakan kebutuhan bagi kami, terutama dalam kaitannya dengan bagaimana caranya kita menumbuhkan rasa cinta buku dan pengelolaan pojok baca. Kemudian saya belum ungkapkan juga seperti Ibu tadi, kita tidak ungkapkan rencana anggaran yang kita butuhkan. Kenapa kami utamakan hal seperti ini? Karena kebetulan sekali lagi Bu, sekolah kami ini sekolah baru dan betul-betul mulai dari nol. Tidak ada yang kami punya, kecuali kemarin itu ada bantuan yang kami terima yang buku BDR, itu saja yang kami punya sekarang. Selebihnya itu belum ada. Kemudian berikutnya adalah tentu kami akan laksanakan secepatnya dalam minggu ke-4 dalam bulan ini. Kemudian berikutnya adalah membangun kemitraan dengan orang tua untuk pelaksanaan kegiatan ini supaya kami mendapatkan dukungan dari orang tua. Otomatis ya sebelumnya itu kami pasti adakan sosialisasi untuk kegiatan ini supaya mereka pahami pentingnya kegiatan ini. Kemudian yang ketiga adalah kami akan terapkan seperti yang telah disampaikan dalam materi-materi sebelumnya, bagaimana penerapannya
kami akan bersinergi dengan kepala sekolah kami ada, karena saya Bu kebetulan adalah pengelola lembaga dan sebenarnya ada kepala sekolah cuma tidak berkesempatan untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi kami akan membangun mitra dengan semua unsur yang ada di dalam satuan pendidikan kami bersama dengan masyarakat dan sekaligus mengupayakan penerapan dari materi-materi yang sudah diterima dalam kegiatan bimbingan teknis di dalam pertemuan ini. Kemudian berikutnya adalah setelah itu kami akan evaluasi. Kami akan evaluasi dari kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan, dan untuk anggarannya kami juga tidak akan sebutkan di Zoom. Nanti mungkin ada pihak dari yang akan memberi bantuan untuk menganalisis kegiatan-kegiatan kami, karena kami betul-betul merasa bahwa kami ingin berbuat lebih lagi, tapi kami betul-betul penuh keterbatasan. Karena itu saya sekali lagi sangat bersyukur ada kegiatan seperti ini yang memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan setiap kebutuhan kami. Jadi itu rencana kami. Kemudian katanya dengan siapa kami akan membangun kemitraan. Pertama terutama perpustakaan daerah, kemudian membangun komunikasi dengan pihak-pihak terkait yang bisa memberikan bantuan. Jadi saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dayan. Pak Dayan di kecamatan apa Pak? Saya di Kecamatan Tandukalua. Oh, itu jauh dari Kecamatan Tandukalua. Ya, jauh dari kota kabupaten ya Pak? Jauh. Lebih 37 kilo. Oh, lumayan ya. Cuma sekolahnya kami Bu, ya, cuma sekolahnya kami masih ke dalam, sekitar 3 kilo dari jalan poros. Oh iya. Kemudian sekarang ini betul-betul kami mulai dari nol. Sekolah kami sekarang, gedung yang kami gunakan itu kami masih pinjam gedung SD, dan rencana nanti ada warga yang kasih kolom rumahnya Bu, itu kami akan buat kelas di situ untuk sementara, karena ternyata kami juga sekarang diminta untuk mengikuti program akreditasi, sekalipun sekolah kami masih belum ditunjang sarana dan prasarana, tapi itulah arahan kepada kami, dan saya sebagai pengelola lembaga siap untuk mengikuti arahan itu. Dan kebetulan di depan saya ini Bu sebenarnya ada laptop, saya sementara kerja sekarang sambil mengikuti kegiatan ini. Jadi sekali lagi kami sangat berharap. Saya minta maaf Bu, ini mungkin bagi lembaga-lembaga yang lain mungkin tidak enak untuk ini, tapi kalau bisa ya terima kasih Bu. Ya, terima kasih juga Pak. Mudah-mudahan PAUD Bapak berkembang dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Silakan lanjutkan yang mau presentasi. Kita masih punya waktu. Pak Dayan nanti itunya di-share ya, dikirim ke grup ya. RTL. Apanya di-share Pak? Yang tadi yang disampaikan dibagikan ke grup ya. Ya, nanti mungkin saya ketik Pak supaya lebih ini. Ya, lebih rapi ya. Tapi anggarannya Pak sekali lagi tidak perlu mungkin saya taruh Pak ya. Iya siap Pak, ya siap. Terima kasih. Silakan. Ini dari Ernawati nih, dari TK Tunas. Silakan Bu Ernawati. Ernawati ya, bukan Ernawati. Iya. Ernawati Pak, Ernawati Bu. Dari TK Tunas Atskar Balla. Ya, saya akan mencoba untuk membacakan. Saya bacakan dulu Bu ya, soalnya saya pakai HP, karena kalau saya pakai laptop itu biasa terlempar. Jadi nanti mungkin saya ketik baru nanti saya share di grup. Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih. Format RTL TK Tunas Atskar Balla, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Yang pertama nomor satu kegiatan programnya menyusun program kegiatan untuk menumbuh
menumbuhkan cinta buku dengan pengadaan pojok baca TK Tunas Askar Bala. Jadwalnya itu bulan November tanggal 29. Tahapan kegiatannya, yang pertama rapat bersama guru dan orang tua. Yang kedua membuat jadwal kegiatan. Perkiraan anggaran 300.000. Yang kedua bekerja sama dengan guru dan orang tua. Jadwal kegiatannya minggu pertama dalam bulan Desember. Tahapan kegiatan menyusun proposal kegiatan. Yang kedua melaksanakan kegiatan dalam hal menyiapkan bahan pojok baca, rak buku, buku-buku, poster dan gambar dan hal-hal lain yang dibutuhkan pada kegiatan pojok baca. Perkiraan anggarannya 2 juta. Kemudian rencana kemitraan. Yang pertama, nama mitra potensial, organisasi guru dan pendidik. Bentuk kerjasama, peningkatan kapasitas guru dalam hal membuat media dan teknik membaca buku cerita. Tahapan kegiatan, audiensi dengan guru-guru setempat. Jadwalnya minggu keempat dalam bulan November. Rencana anggaran 300.000. Yang kedua, nama mitra potensial, organisasi orang tua dan pendidik. Bentuk kerjasamanya, penyediaan alat-alat dan bahan, serta buku-buku dan rak-rak buku, serta perlengkapan pojok baca. Tahapan kegiatan, menyusun proposal kegiatan. Yang kedua, kesepakatan kemitraan. Jadwal pelaksanaan jadwal pelaksanaan minggu pertama dalam bulan Desember. Perencanaan anggaran 500.000. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ernawati dari TK Tunas Askar Bala ya. Iya, Bu, di kecamatan apa, Bu? Saya di Kecamatan Bala, Bu, 12 kilo dari kota kabupaten. Oh iya. Tapi TK-nya sudah lama ya, Bu? Iya, TK-nya sudah berdiri sejak tahun 2008, Bu. Oh, lumayan lama. Sudah bagus lah ya, Bu ya. Mudah-mudahan Ya, nanti pojok seperti itu bacanya. ya, TK yang ada di desa, Bu, seperti itu. Karena kita berdiri di atas kaki sendiri. Ya, mudah-mudahan terwujud ya, Bu, layanan pojok bacanya. Amin, Bu. Iya, Amin. saya doakan. Ya, silakan. Silakan Pak Out yang lain. Ayo Ibu semangat. Bu Fitriani ya? Bu. Iya Pak. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang. Terima kasih. Mungkin cuma beberapa yang bisa saya sampaikan di sini. Saya dari TK atau Rantai Buddha. Adapun RTL yang kami buat yaitu pertama kegiatan program. Mungkin saya bacakan dulu Ibu ya karena dicatat. Ya Bu, silakan, nggak apa-apa, dibacakan dulu aja ya. Nanti kalau udah rapi Ibu tinggal kirim ke panitia ya. Ya Bu. Ya. Silakan. Untuk kegiatan programnya yang pertama, penyusunan kegiatan program untuk menumbuhkan rasa cinta buku dan pengelolaan pojok baca di TK 1 Atap Rantai Buddha. Jadwalnya mungkin sekitar bulan akhir November ini Bu ya, masih perkiraan. Kemudian tahap kegiatan itu rapat bersama orang tua siswa dan guru serta kepala sekolah. Untuk anggarannya dari dana sekolah. Kedua, menyusun kegiatan bersama orang tua untuk bersinergi membangun kegiatan literasi, yaitu tahap kegiatannya guru dan orang tua menentukan ruangan yang cocok untuk tempat pojok baca. Anggarannya masih belum bisa ditentukan.
ketiga, identifikasi kebutuhan. Pertama, tahap kegiatannya itu pengadaan buku-buku cerita untuk anak PAUD, anggaran dana dari sekolah dan mungkin sumbangan dari orang tua. Kemudian kedua, pengadaan rak buku, dananya juga masih dari sekolah dan bantuan dari orang tua, belum bisa ditentukan karena masih mau rapat mungkin. Kemudian tahap kegiatan yang ketiga itu pengadaan kertas warna-warni untuk dibuat hiasan di pojok baca tersebut. Nah, keempat, penerapan implementasi program literasi di tingkat satuan PAUD dan masyarakat. Mungkin tahap kegiatannya kami bersama orang tua, guru bersama orang tua menentukan jadwal kegiatan literasi yang akan dilaksanakan nantinya. Karena untuk saat ini sekolah kami masih direnovasi, jadi mungkin karena masih bergabung dengan SD, jadi belum bisa ditentukan Bu tempatnya. Mudah-mudahan Kemudian renovasi tahap nanti bisa kedua diinin ya yaitu Bu. Direnovasi iya. disediakan pojok baca gitu ya Bu ya. Udah dapat nih Iya, infonya. Iya. Kemudian tahap kedua yaitu kegiatan literasi yang akan diadakan ditentukan mungkin sebelum kegiatan inti dilaksanakan di sekolah. Kemudian mitranya bisa dengan perpustakaan daerah seperti Ibu Ratmini Julia tadi dan mungkin mitranya dari desa juga Bu. Mungkin ada bantuan dari dana desa. Mungkin itu saja Bu dari sekolah kami dari Terima kasih Bu Fidriani Daniel. Mudah-mudahan segera terwujud ya. Ini mumpung lagi renovasi, jadi mudah-mudahan dapat tempat untuk pojok baca ya, biar tempatnya lebih strategis dan disukai oleh anak-anak untuk dikunjungi. Oh, ini sudah ada. Terima kasih Bu. Sudah ada yang raise hand nih, Ibu Meriati, silakan Ibu. Ya, makasih Bunda. Ya Bun, ya saya baca juga Bun karena ada masalah dengan laptop saya. Oh iya, silakan. Iya, jadi ini adalah rencana tindak lanjut dari Lembaga TK Simfonikasi dalam menumbuhkan minat baca anak-anak yang ada di lembaga kami. Yang pertama pastinya kami akan melakukan sosialisasi dulu pelaksanaan pojok baca ini di dalam TK Simfonikasi yang tentunya ada pertemuan antara tenaga pendidikan dan orang tua. Kenapa harus ada ini? Karena kami berharap bahwa semua stakeholder yang ada di lembaga kami ini bukan hanya tahu, tetapi mereka mengerti dan nantinya boleh terlaksana dengan baik. Nah, itu kami akan adakan pada minggu ke-4 November 2021. Nah, karena di kegiatan itu memang ada pertemuan kami dengan orang tua. Nah, makanya kami ambil di minggu ke-4. Selanjutnya, yang kedua yaitu kami langsung ke penyusunan kegiatan program pojok baca. Kenapa kami perlu melakukan secara cepat? Karena supaya percepatan implementasinya nanti tidak hanya sampai di sini saja, tetapi bisa cepat terlaksana. Makanya kami melakukan langsung penyusunan program yang tentunya akan bersama-sama dengan guru yang ada di TK Simfonikasi. Dan selanjutnya kegiatan itu diadakan minggu pertama Desember. Selanjutnya ketika kami telah melakukan kegiatan program menyusun, kami langsung masih di minggu pertama itu identifikasi kebutuhan. Kebetulan di sini kami memang ada pertemuan dengan orang tua di Desember itu. Makanya kami melakukan itu di minggu pertama. Kami berharap bahwa orang tua juga dapat mendukung kegiatan ini, karena saya berpikir bahwa kegiatan ini bukan hanya sekedar kegiatan, tetapi ini memang betul-betul penting bagi anak. Setelah identifikasi kebutuhan, tentunya karena kami sudah
menyusun programnya, kami sudah mengidentifikasi dan mensosialisasikan, tentunya kami langsung ingin melakukan implementasi program pojok baca di TK Simfonikasi. Jadi mungkin ini kami lakukan di minggu kedua, karena kebetulan aktivitas yang ada di TK Simponi itu sudah tidak ada lagi, jadi mungkin kami akan bersama-sama dengan tenaga pendidik untuk melakukan eksekusi, di mana kami melakukan dulu area-area, ada satu kelas mungkin yang akan kami jadikan jadikan tempat untuk langsung melakukan menyusun yang dibutuhkan di dalamnya. Jadi mungkin kami yang ada saja dulu kami mendekor kelas itu supaya bisa jadi tempat yang nantinya akan kami bisa perlihatkan kepada orang tua, begini loh bentuknya, supaya ketika kami nantinya membutuhkan yang dibutuhkan, orang tua sudah bisa melihat langsung. Karena gini Bu, kalau di sekolah kami tidak kelihatan, itu mungkin kurang direspon. Jadi mungkin perlu ada sesuatu yang mereka lihat. Jadi kami akan mendekor dulu yang ada saja dulu di sekolah kami. Nah, setelah itu program kami selanjutnya, kami merencanakan bahwa program pojok baca ini akan terus berlanjut sampai tahun berikutnya. Itu kami adakan pembicaraan program itu di minggu ketiga Desember. Dan mitra yang akan kami libatkan di sini adalah yang pertama dulu adalah orang tua tadi. Orang tua yang memiliki dunia usaha, nantinya kami di program itu akan mungkin membuat sebuah pendekatan secara personal tentunya, dan pendekatan melalui pendekatan personal yang nanti kami bisa buatkan proposal mungkin seperti itu, dan kami berharap ini bisa didukung oleh orang tua. Dan selanjutnya adalah mitra berikutnya itu tadi mungkin kami akan mencoba dengan perpustakaan daerah, sesuai dengan himbauan tadi, itu mungkin kami akan mengadakan proposal yang bisa menunjang nanti buku-buku yang ada, bukan itu saja, tetapi bisa membantu kami untuk membuat untuk memperkaya pojok baca kami nantinya. Dan berikutnya tentunya dengan pihak desa, karena kami berdekatan dengan desa, kami berharap bahwa nanti pihak desa pun akan mendukung kami. Ya, mungkin itu saja Bu dari kami. Ya, terima kasih Bu Meriati. Ini rencananya terpapar dengan jelas dan sudah terjadwal dengan baik ya Bu. Mudah-mudahan terrealisasi ya Bu. Karena kita memang perlu membayangkan dulu, mengira-ngira di mana, insya Allah itu nanti akan terlaksana dengan cepat dan baik. Mungkin kalau lihat waktu ya terima kasih Ibu Meriati. Saya nanti pengen dengar ada di media atau di mana ada pojok baca dari TK Simfonikasi gitu ya. Namanya belum ada ya Bu? Ya. Semangat Bunda. Ya, semangat. Baiklah, mungkin kalau lihat waktu masih ada kesempatan untuk satu lagi Pak Ut, bisa sharing atau presentasi ya Pak Afian ya? Ya, silakan. Bu, ya, satu lagi sepertinya kalau lihat waktu. Ya, silakan dari mana? Lewat chat ya, sisanya lewat chat ya nanti. Ya, nanti sisanya bisa dikirim lewat chat atau di grup Mama saya. Silakan satu lagi, siapa yang tadi sudah? Di PAUD Kasih Bunda. Iya. PAUD Kasih Bunda Bu. Ya, silakan PAUD Kasih Bunda ya. Dengan Ibu siapa? Silakan Ibu. Hilang suaranya. Hermi Kusmita Bu dari PAUD Kasih Bunda. Oh iya, silakan Ibu. Ini nggak bisa buka video ya Bu? Buka video, iya. Ya maaf Bu, jaringan di sini tengah mati jadi. Ya Bu, silakan Ibu.
saya TK Pembina Tawayan boleh? Ya, boleh gantian nanti ya. Ya nanti Bu. Silakan Bu Ermi. Coba rasakan. Iya Bu. Tina udah nunggu juga kayaknya tadi. Bu sudah bisa masuk. Ya Bu Ermi Kusmita. Ya, ini udah kelihatan kok Bu. Udah Nggak kelihatan. apa-apa Bu sebentar. Ya, silakan Ibu. Ini Bu karena jaringan setengah mati Bu. Ya. Jadi sebelumnya karena kemarin saya tidak ikut karena jaringan di sini tiba-tiba hilang jadi kami tidak bisa ikut, tapi setelah saya ikut ini ya setidaknya saya bisa dan mungkin matematik kemarin saya bisa ambil karena kayaknya ada di di grup. Jadi RTL PAUD Kasih Bunda yang pertama kegiatan program yaitu satu dan baca. Jadwalnya yaitu tanggal 29 November 2021. Kegiatan yaitu yang pertama menyusun kegiatan yang akan dilakukan dalam pembuatan rak buku, penyediaan buku-buku karena kami di PAUD Kasih Bunda ya belum ada sama sekali buku-buku. Mungkin saya sama dengan Pak siapa tadi itu yang baru berdiri juga PAUD-nya. Kami juga Pak Dayan ya. Pak Dayan. Jadi mungkin keadaan saya seperti Bapak ini, tapi saya berdiri kemarin 2019. Ya, kami memang baru memulai membenahi semua yang ada di sekolah kami, dan sekolah kami sekarang itu cuman kami pinjam ruangan di kolom rumah. Jadi kami belum punya gedung juga, Bu. Kemudian yang kedua melaksanakan dengan orang tua dan guru dalam membahas tentang program yang akan kita lakukan dalam kegiatan ini. Jadi ini kami baru mau belajar untuk melakukan ini. Ya, untuk itu kami akan melaksanakan rapat dulu. Perkiraan anggaran, ya kami juga belum cantumkan di sini, Bu. Kemudian sedikit saya tambahkan mungkin seperti Pak Daim tadi, kami ini belum ada sama sekali apa-apa yang ada di sekolah kami, tapi kemarin saya memberanikan diri untuk mendaftar juga akreditasi dengan bantuan ibu-ibu yang sudah senior di Kabupaten Mamasa ya. Kami dari PAUD Kasih Bunda juga sudah bisa ikut. Ya meskipun ya apa yang ada di sekolah kami itulah yang kami perlihatkan. Ya, kemudian masuk dalam nama mitra potensial. Yang pertama, ya mungkin perpustakaan kabupaten, kemudian Bunda PAUD di Kecamatan Arale, bersama dengan mereka. Kegiatan yaitu menyediakan buku yang akan dibutuhkan di pojok baca PAUD Kasih Bunda. Dan kemudian tahap kegiatan yaitu mengadakan pertemuan bersama orang tua, guru, dan pengelola dan komite. Kami juga ikutkan komite di sini dalam melaksanakan kegiatan ini. Kemudian anggarannya mungkin belum, saya juga tidak kasih masuk. Kemudian tadi kerjasama dengan Bunda PAUD di Kecamatan Arale, ya kami akan mengadakan pertemuan dan dukungan kerjasamanya dari PAUD-PAUD yang ada di Kecamatan Arale. Jadi mungkin itu saja Bu, ya itu tadi saya sedikit tambahkan. Saya ini baru minta maaf sekali Bu, saya kemarin tidak bisa ikut, sebenarnya saya juga mau sekali ikut, tapi beginilah keadaan di kampung, tiba-tiba saja hilang, mati lampu, pasti hilang. Maka kami hanya bermodalkan wifi. Jadi ini saya lari ke sana kemari cari supaya bisa kami dapatkan juga informasi. Saya pergi ke wifi yang lain, ya akhirnya saya bisa dapatkan ini. Saya di jendela ini saya Bu. Oh saya cari iya, tempat ini di sekolah apa di rumah Ibu?
ini di tempatnya yang ada wifi-nya orang, jadi di sini bagus Oh ya iya iya. jaringan ya. Kalau saja di Jenggala ini Bu, karena saking saya inginnya juga bergabung, ingin sekali tahu tentang informasi PAUD, kegiatan PAUD yang bisa membantu kami, karena keadaan saya seperti dengan Pak Daeng tadi Bu. Terima kasih banyak ya itu. Ya, terima kasih Bu Ermi untuk RTL-nya, mudah-mudahan terrealisasi ya. Kita doakan. Gimana Pak Afian? Apa kita masih kasih kesempatan satu lagi atau gimana? Karena waktu sudah jam 12 ya di sana ya. Gimana Bu Otovina, mau lanjut? Bu Nailis ada gimana Bu? Ya tadi katanya tidak ada satu lagi tadi ya yang Bu Oktovina itu. udah. Bu Oktovina ya? Iya Gimana Bu? Ya silakan satu lagi boleh ya. Satu lagi ya. Ya. Oke, makasih banyak Bu atas kesempatan yang diberikan. Di sini kami dari TK Pembina Tawalian akan membuat program dan di sini kami rencanakan kegiatan kami mungkin kami akan adakan di awal Desember, karena untuk November ini kami sudah full untuk kegiatan pembelajaran. Dan mungkin tahapan kegiatan yang akan kami lakukan yang mana seperti biasa Bu, setiap bulannya kami adakan pertemuan dengan orang tua murid. Dan di sini kami akan diskusikan kepada orang tua murid program-program apa saja yang akan kami lakukan dalam pembuatan pojok buku ini. Dan kebetulan kami Bu ada kasebo yang sudah jadi, karena kami punya kasebo. Dulu tempat kasebo tersebut tempat anak-anak memancing, mungkin kami akan ubah menjadi pojok membaca. Di situ kami akan berembuk sama orang tua. Dan mengenai anggaran, ya mungkin kami akan diskusi dengan orang tua Bu untuk membantu kami apa yang kami lakukan untuk membenahi kasebo tersebut. Dan kami juga akan membuat rak-rak buku itu. Dan mungkin kalau kemitraan Bu, kemitraan kami, karena kami punya lembaga terletak di kelurahan, kami akan meminta bantuan kepada pihak lurah untuk membuatkan kami rak-rak buku, karena di dekat lurah saya lihat ada kayu-kayu, ada papan-papan yang bisa pinjam atau diminta, karena kan ya untuk waktu dekat ini yang kami lakukan. Dan juga kami yang tadi saya sudah katakan, kami selalu kerjasama dengan orang tua. Kami akan diskusi bersama. Dan untuk untuk yang ketiga, mitra kami akan berusaha meminta bantuan dari pihak dinas dengan membuat proposal. Dengan tahapan yang kami lakukan, yaitu kami selalu diskusi dengan orang tua, karena kami tidak bisa berbuat Bu tanpa bantuan orang tua dan rekan-rekan guru, juga komite ya. Dan mengenai anggaran, itulah tadi saya katakan Bu, ya jelas kami akan berdiskusi sama orang tua, karena di lembaga kami sangat sulit untuk mendapat iuran Bu, karena mungkin namanya TK Pembina, mungkin orang tua beranggapan karena pembina sehingga iuran tidak boleh gede-gede amat. Ya mungkin itu saja Bu dari kami. Terima kasih. Terima kasih Ibu Oktovina. Mudah-mudahan terrealisasi ya Bu ya. Karena memang mitra terdekat kita kalau seperti ini adalah orang tua ya Bu, komite. Iya, mudah-mudahan orang tuanya support karena ini untuk keberlanjutan program buat anak-anaknya juga ya Bu. Mungkin sesi ini sudah bisa kita akhiri ya Pak Afian ya. Ini mohon maaf nih waktunya juga sudah lewat, dan nanti mungkin ibu-ibu yang lain, satuan PAUD yang lain, ayah bunda, kalau ada RT-nya silahkan nanti dikirim ke panitia ya. Jadi mudah-mudahan dikirim RTL-nya yang sudah dilengkapi, karena tanda bukti bahwa kita memang memastikan bahwa ini akan berlanjut dengan RTL itu ya.
Dan kalau Eh, kita saya punya rencana tidak kita tulis kayaknya mengawang-awang gitu ya. Melamun mungkin bahasanya ya. Tidak apa-apa kamu karena kami tidak tulis anggarannya, Oh nggak apa-apa tidak Pak. tidak Ya, berpengaruh ke situ. nanti itu Ya, menyesuaikan ya. Ya. ya, ya, terima saya kasih. boleh sedikit Ibu. Ibu Jocelyn ya silakan, boleh Ya, Pak makasih. moderator. Sebentar ya Bu ya, 1 menit Pak mungkin. Bu Jocelyn mau itu. Satu dulu. Ya, gimana Bu? Ya, Silakan. makasih. Ah, Ya, ya. makasih yang kesekian kalinya. Ya, Makasih yang untuk sekian kalinya. Cuman saya ini kan ada mitra, tadi ada RPL-nya untuk mitra. Bagaimana dengan yang Himpaudi Mbak Udi ya. yang karena mitra sebagai Himpaudi itu kan berarti bagaimana dia kalau misalnya bagaimana tindak lanjutnya apabila bermitra dengan Himpaudi, IGTKI itu bagaimana cara membuat RPL-nya untuk menindaklanjuti teman-teman yang mau bermitra dengan lembaga-lembaga yang mau bermitra dengan organisasi-organisasi seperti IGTKI, PAUD HI, IGTKI kayak begitu Bunda. Mohon penjelasannya supaya kami yang pengurus bisa menjelaskan kepada teman-teman atau memotivasi ke teman-teman bagaimana caranya kita bermitra atau melanjutkan literasi ini. Terima kasih. Berarti ini Ibu sebagai Himpaudi nih ya Bu Jocelyn. Ya. Iya. Nanti kan Ibu sebagai bingung Himpaudi. ya kalau ada TK-TK yang menghubungi ini apa yang bisa kita lakukan. Tadi sebenarnya sudah kita jelaskan di dalam RTL bentuk kerjasama Himpaudi itu adalah sebagai penyedia layanan Ibu-Ibu. Nanti Ibu-Ibu bisa mengumpulkan PAUD-PAUD yang di bawah Ibu untuk mengadakan sama-sama bekerja, misalnya guru-guru yang sudah bisa membuat buku atau guru-guru yang pintar menulis ya. Nanti guru-guru itu sharing. Jadi Ibu di kerjasamanya itu di bagian itu Ibu. Jadi nanti Ibu nanti misalnya TK mana nih kasih Bunda menghubungi Himpaudi untuk bisa bermitra. Apa sih mitra kerjasama yang bisa dilakukan? Ya seperti tadi itu Ibu. Jadi mungkin mengadakan pelatihan. Mungkin sekarang kan kita lebih gampang ya via daring, Zoom. Kemudian Ibu sebagai ini mencarikan narasumber-narasumber yang bisa memperkaya kasanah ibu-ibu guru PAUD di bawah Himpaudi seperti tadi itu, mungkin teknik menulis buku, membuat buku-buku sederhana yang tadi sudah di narasumber sebelumnya ada seperti buku pop up atau segala macam itu. Kan sekarang banyak guru-guru kreatif saya perhatikan itu bisa bikin buku-buku sendiri. Mungkin seperti itu bentuk-bentuk kerjasama yang bisa dilakukan. Jadi Ibu nggak perlu bingung nanti dihubungin. Ya, Bu, Iya, jadi modelnya bisa kayak bengkel kerja gitu ya Bu ya? Iya, bisa workshop, bisa apa, iya. Kan ini juga jadi wacana baru bagi Himpaudi juga ya Bu, jadi bisa berkreasi ya. Karena Himpaudi kan organisasi guru yang resmi yang bisa kerjasama dengan berbagai lembaga lainnya. Jadi tempat guru PAUD berlindung juga ya Bu. Iya, makasih Bu. Iya, sama-sama Bu Jocelyn. Oke, karena Mungkin kita waktu sudah melebihi waktu sudah habis ya Pak Afian ya, habis bukan ya. sudah mulai habis. Saking semangatnya nih kita. Iya, Jadi, makanya nih semangatnya saya lihat ibu-ibu di Kabupaten Mamasa ini benar-benar luar biasa ini. Luar biasa ya dari kemarin. Iya, kemarin di Pasangkayu juga ya. Dan ini kayaknya Pasangkayu. lebih luar biasa lagi. Mudah-mudahan segera terwujud pojok baca yang unggul yang nanti mungkin bisa menjadi contoh atau jadi piloting bagi nasional ya. Biasanya nanti ada nih lomba layanan pojok baca gitu ya. Mudah-mudahan dari Mamasa ini muncul pojok baca yang bisa jadi contoh bagi yang lainnya. Mungkin demikian saja ibu-ibu ya dari saya. Mohon maaf kalau selama mendampingi ibu-ibu dari 1,5 jam yang lalu dan bahkan lebih. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita diskusikan pada hari ini, dan saya berharap ini berkelanjutan dan juga mitranya selalu harus kita hubungi, kemudian yang jelas bersama orang tua dan masyarakat. Demikian saja, saya tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-ibu. Sebelum kita keluar dari sesi ini, kita foto lagi ya bersama ya. Iya. Nah, boleh nyalakan kameranya.